Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis isu aktual di instansi terkait upaya mewujudkan smart governance. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Angkatan 10 Kelompok 4 Latsar CPNS 2022, yang mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Irwan Jasir sebagai ketua kelompok, Nopi Arianti sebagai anggota kelompok, Nina Ulfah sebagai anggota kelompok, Yulia Nur Hafijah sebagai anggota kelompok, dan juga Lia Gayatri sebagai anggota kelompok. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian isu. Isu adalah suatu permasalahan baik di dalam maupun di luar organisasi yang mana permasalahan tersebut belum terselesaikan, sehingga belum siap diambil keputusannya. Tahapan analisa isu. Yang pertama ada identifikasi isu, yang kedua analisis awal isu, yang ketiga pemilihan isu utama atau core isu, yang keempat analisis penyebab masalah, dan yang kelima yaitu penyelesaian isu. Untuk yang pertama yaitu identifikasi isu. Beberapa isu yang kami ambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Yang kedua yaitu website untuk menunjukkan kegiatan sudah lama tidak digunakan lagi. Yang ketiga yaitu penggunaan handphone saat rapat berlangsung. Dan yang terakhir yaitu alur pelayanan pasien di rumah sakit kurang efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya kami menganalisis awal isu. Isu yang pertama adalah keterlambatan ASN masuk kerja. Isu ini diambil karena sering terjadinya keterlambatan beberapa pegawai dan juga tidak mengikuti apel pagi di lingkungan organisasi pemerintah. Hal itu sering terjadi padahal sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal 4 bahwa masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Dampak yang akan timbul apabila isu tersebut tidak diselesaikan adalah menurunnya produktivitas kinerja pegawai sehingga tidak hanya memberi dampak bagi pegawai tersebut namun juga berdampak pada kinerja dan pelayanan instansi. Kedua adalah website untuk menunjang kegiatan sudah lama tidak digunakan lagi. Dengan tidak digunakan kembali website dalam proses penyelesaian pekerjaan, maka akan mempengaruhi proses pelayanan dalam kegiatan tersebut. Penggunaan website dalam pelaksanaan kegiatan dapat memudahkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memudahkan pegawai dalam proses pelayanan. Hal tersebut dapat menunjang digitalisasi di instansi dan dapat mendorong pegawai menjadi smart ASN. Isu yang ketiga adalah penggunaan handphone saat rapat berlangsung. Masih adanya pegawai yang menggunakan handphone saat rapat internal. Menurut penelitian terbaru University of Southern California Marshall School of Business, membawa dan mengakses ponsel ke ruang rapat berpotensi besar mengganggu atasan dan rekan kerja. Dampak yang terjadi apabila hal ini terus-menerus terjadi adalah penurunan kualitas pekerjaan bagi pegawai yang bersangkutan dan tidak fokus dalam rapat, sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik, serta rapat tidak dapat berjalan dengan interaktif, produktif, dan kemungkinan tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat. Isu yang terakhir adalah alur pelayanan di rumah sakit kurang efektif dan efisien. Alur pelayanan rawat jalan adalah proses urutan pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan pasien berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seperti contohnya, pada pelayanan fisioterapi, pasien BPJS yang baru pertama kali datang harus melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan berupa KTP, KK, dan surat rujukan dari Vaskes 1. Lalu pasien menuju poli dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis rehabilitasi diri. Setelah pemeriksaan, pasien diminta untuk melakukan fotokopi berkas yang jaraknya lumayan jauh dari poli dan barulah pasien mendapatkan tindakan di poli fisioterapi. Hal ini terkesan kurang efektif dan efisien bagi pasien. Selanjutnya, pemilihan isu utama atau core isu.
Pemilihan isu utama dilakukan dengan teknik APKL dengan menggunakan rentang penilaian 1 sampai dengan 5 pada kriteria aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan layak artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan ide kreatif pemecahan masalahnya. Isu keterlambatan ASN dalam masuk kerja mendapat nilai A 5, P 5, K 5, dan L 4. Isu tentang website untuk menunjang kegiatan sudah lama tidak digunakan lagi mendapatkan nilai A sebanyak 4, P 3, K 4, dan L 3. Isu tentang penggunaan handphone saat rapat berlangsung mendapat nilai A 5, P 4, K 3, dan L 5. Sedangkan isu untuk alur pelayanan pasien di rumah sakit kurang efektif dan efisien mendapatkan nilai A 5, P 4, K 5, dan L 4. Sehingga isu yang mendapatkan nilai terbanyak adalah keterlambatan ASN dalam masuk kerja senilai 19. Selanjutnya, kami menganalisis penyebab isu menggunakan diagram Fishbone. Kami menganalisis penyebab-penyebab keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Ada 4 faktor, yaitu faktor pertama adalah individu mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran atas tanggung jawab sebagai ASN. Yang kedua adalah faktor sistem. Saat ini, penggunaan absensi manual dikarenakan penggunaan fingertip belum diaktifkan kembali sejak pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah faktor regulasi, tidak adanya sanksi bagi pegawai yang terlambat atau tidak mengikuti apel pagi, serta belum adanya SOP baru untuk menggantikan fingertip. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Penyebab utamanya adalah kemacetan dan meniru kebiasaan buruk pegawai lain berangkat siang. Selanjutnya, kami menggunakan metode USG sebagai alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5. Dan kami mendapatkan skor total terbanyak pada poin nomor 4, yaitu tidak adanya sanksi bagi pegawai yang terlambat ataupun tidak mengikuti apel pagi. Dan belum adanya SOP yang baru untuk menggantikan fingerprint. Alternatif penyelesaian isu yang dapat kami tawarkan yaitu 1. Memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang terlambat dan tidak mengikuti apel. Yang kedua, membuat aplikasi baru untuk absensi berbasis Android dan iOS. Dan yang ketiga, memberikan reward bagi pegawai yang disiplin. Demikian sekilas penjelasan dari kelompok kami. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.